pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ceritanya Pendek Artinya Panjang bersama saya Arnelis. Nah, buat kalian yang belum tahu nih podcast ini tentang apa, jadi sebetulnya ini podcast saya sudah terbit lama ya, tapi kemudian sempat vakum pada bulan terakhir itu posting bulan Juli tahun 2021. Nah, makanya sekarang kebetulan sekali ini bulan Juli juga tahun 2023, 2 tahun kemudian. Senang sekali akhirnya bisa kembali lagi menggunakan podcast ini untuk ngobrol-ngobrol. Jadi memang podcast Ceritanya Pendek Artinya Panjang itu untuk bicara suka-suka, bicara tentang sastra, cerita, apa saja. Nah, kali ini kebetulan sekali tanggal 23 Juli itu adalah Hari Anak Nasional. Nah, kali ini kita akan menggunakan tema itu untuk ngobrol-ngobrol dan saya ditemani oleh dua teman saya nanti akan hadir di sini. Yang pertama langsung saja saya panggil Ibu Siti Hamimah. Silakan, selamat datang Ibu. Apa kabar? Ya, silakan Ibu. Nah, buat para pendengar di rumah dan teman-teman di studio mungkin ada yang belum kenal ya. Ibu Hamimah ini adalah seorang guru PAUD. Ya, benar begitu Bu? Iya, betul. Nah, berarti sekalian perkenalan aja nih. Guru PAUD itu mengajarnya tuh anak-anak usia berapa dan mengajarnya di PAUD mana? Saya mengajar di PAUD ya. Jadi PAUD itu setara dengan PAUD. Jadi Tahfiz anak usia dini. Nah, itu setara dengan PAUD usia anak 4 sampai 6 tahun. Jadi ada jenjang kelas alif, kelas ba, kelas ta. Nah, itu jadi yang kelas bawah itu kelas alif itu usia 4 tahun. Jadi usia itu Mbak. Usia anak-anak TK ya? Iya, betul. Ih, banyak yang bilang kalau mengajar anak TK katanya gampang, kegiatannya nyanyi-nyanyi, main-main aja gitu. Benar tidak sih? Ya, dunia mereka kan memang dunia bermain ya. Jadi konsep kami itu bagaimana bermain sambil belajar gitu. Jadi bukan dibalik, bukan belajar sambil bermain gitu ya. Jadi memang bagaimana ketika si anak itu bermain, sesungguhnya mereka sedang belajar seperti itu Mbak Armel. Jadi kami mengajari juga tadi ya karena fokus tadi di tahfiz hafalan, tapi di pelajaran lain kami juga mengajarkan calistung, kreativitas, olahraga gitu ya. Nah, di situ kita melihat kemampuan anak. Dan mungkin dari calistungnya, dari kreativitasnya seperti itu. Jadi tidak hanya apa tadi Mbak bilang main-main saja gitu ya. Tapi sebenarnya bermain itu ya mereka belajar gitu. Karena itu adalah proses mereka bersosialisasi dengan teman-teman. Karena banyak anak ya, terutama yang usia 4 tahun itu ya Mbak Nek, mereka kan baru masuk sekolah, baru mengenal dunia sekolah. Jadi ketika melihat gurunya mereka takut, melihat temannya mereka takut gitu ya. Jadi disitulah mereka belajar untuk bersosialisasi dengan lingkungan, bersosialisasi dengan gurunya, dengan teman-temannya gitu ya. Nah, itulah kita buat bagaimana suasana di sekolah itu yang menyenangkan buat anak-anak. Ketika mereka bermain, misalnya bermain permainan edukasi ya, mereka menyusun balok, mereka menyusun puzzle gitu ya, bersama teman-teman. Di situ adalah proses belajar mereka tadi ya, mereka berinteraksi dengan teman-teman. Nah, itu proses sosialisasi mereka seperti itu. Kalau ada yang bilang mengajar anak kecil kan gampang, masih pada nurut-nurut. Nah, bagaimana tanggapan Ibu tentang itu? Wah, itu sebenarnya perjuangan banget justru Mbak Arnel ya. Jadi itu kembali lagi tadi ya, seperti usia 4 tahun gitu ya, itu di awal-awal mereka masuk sekolah. Kalau dibilang nurut, nggak semuanya gitu ya. Kita sudah memberikan instruksi duduk siap, hap gitu. Mungkin hanya 1-2 anak yang duduk siap ya, yang lain-lain itu mereka lari-lari gitu ya. Kemudian ada yang lari ke kolong gitu kan, ganggu temannya di bawah gitu ya. Atau dia entah apa yang ada di sekeliling ruangan itu dia ambil gitu ya. Jadi nggak semudah itu untuk membuat mereka nurut gitu ya. Tapi lambat laun dengan proses pembelajaran akhirnya mereka bisa kita lunakan istilahnya ya, bisa kita lunakan kebiasaan sehari-hari mereka di jam sekian apa yang dilakukan, akhirnya mereka tahu pada saatnya
mereka serius, pada saatnya main mereka sudah tahu tempat. Jadi sama menantangnya ya, belajar anak-anak kecil usia dini itu. Oke, kasihan nih Bu Hamimah kalau sendirian aja. Langsung deh sekarang saya undang tamu saya berikutnya, teman saya juga. Kali ini dia juga mengajar anak-anak tapi di level yang berbeda. Kita panggil aja, namanya Rifa Ashifa. Ayo selamat datang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Mbak, baik. Baik, sehat. Nih kalau yang hadir di sini mungkin lihatnya ini kan bintang tamunya justru masih anak-anak juga ya, imut-imut ya, tapi sudah mengajar ya. Yang dimaksud anak-anak yang ngajarnya di jenjang apa dan di mana? Ya baik, terima kasih Mbak Nel. Ya saya mengajar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah di tingkat MTS ya Mbak. Lebih tepatnya saya mengajar di kelas 7 dan juga kelas 8. Nah, di mana kelas 7 dan kelas 8 ini atau tingkat MTS ya, ini usianya sekitar 12 sampai 15 tahun, Mbak. 12. Kalau kelas 7 tuh 12-13 tahun Iya, gitu ya. 12-13 tahun. Dan itu juga usia anak-anak ya. Nah, ini buat tambahan pengetahuan juga nih ya buat teman-teman dan para pendengar juga. Nah, jadi kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1 ya, jadi anak itu memang adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang ada di dalam kandungan gitu. Nah, sementara kalau menurut WHO, anak itu usianya dari 0 sampai 19 tahun. Nah, jadi usia anak-anak SMP ya kita bisa kategorikan anak-anak juga ya. Nah, bedanya nih kalau tadi anak PAUD, aduh tantangan mengajarnya seperti itu. Kalau di anak SMP awal itu tantangan mengajarnya seperti apa? Karena memang setiap kita mengajar pasti ada yang Mbak tantangannya. Terlebih di usia SMP ini, lebih tepatnya di kelas 7, ini kan masa-masa peralihan dari masa SD atau MI ke tingkat SMP atau MTS ini, di mana yang awalnya mereka itu tadinya pembelajaran atau KBM itu tadinya sampai pukul 12 gitu. Sehingga kan ketika mereka masuk SMP itu ada yang pulangnya itu pukul 2, pukul 3, sehingga ini kan menjadi sebuah tantangan kita sebagai guru gitu ya. Kadang masih ada gitu kelas 7 itu siswanya yang ingin buru-buru pulang kayak gitu. Kita juga jadi kayak gimana gitu ya untuk mengajarnya juga gitu. Nah, apalagi di pelajaran bahasa Indonesia ini, karena saya mengajar bahasa Indonesia ya Mbak, dimana pelajaran bahasa Indonesia ini sepekan itu kan 6 jam. Nah, ini kan bisa kita itu bertemu bisa 2 kali atau 3 kali, dimana pasti murid itu ada ya rasa bosan Mbak. Nah, ini menjadi sebuah tantangan juga gitu kita sebagai guru, bagaimana kita berarti harus menggunakan media ataupun metode pembelajaran yang lebih menarik lagi agar siswa itu lebih minat ataupun semangat dalam belajar. Dan juga pergaulannya ya, kalau pergaulan anak SMP kan juga jauh lebih menantang. Kalau yang Mbak Rifa rasakan gimana tuh pergaulan anak SMP? Nah, ini kan masa SMP itu merupakan masa yang masih mencari jati diri ya Mbak, dimana mereka rasa ingin tahunya itu tinggi, ingin masih mencoba-coba hal-hal yang baru seperti itu. Jadi sehingga mereka tuh terkadang tidak bisa membedakan gitu mana yang benar, mana yang salah gitu. Apalagi ketika misalkan mereka itu diajak oleh kakak kelasnya yang kurang baik gitu, misalkan diajak untuk bolos dan sebagainya gitu kan. Ini menjadi sebuah tantangan kita juga sebagai guru Mbak. Iya ya. Nah, tadi kan di awal saya juga sempat bilang ya kita sedang memperingati 23 Juli ini Hari Anak Nasional. Kalau dari 2 guru yang hadir di sini, kira-kira apa ya yang perlu mendapat perhatian serius nih dari masyarakat dan juga pemerintah tentang masalah anak? Mungkin dari anak usia dini dan juga nanti usia remaja. Dari Ibu Nina dulu kali ya. Kalau menurut saya perilaku perhatian yang perlu yang perlu kita perhatikan, perilaku anak ya, perilaku menyimpang yang akibat media sosial ya. Itu yang sangat miris ya, itu yang perlu perhatian. Nah, jadi menurut saya mungkin antisipasinya adalah diadakan parenting. Jadi yang terpenting itu adalah dari lingkungan keluarga dulu ya. Jadi bagaimana orang tua tuh memahami bagaimana mendidik anak gitu, karena bagaimanapun juga waktu anak belajar itu waktu bertemu
dengan orang tua itu lebih banyak dibandingkan di sekolah seperti itu. Jadi pendidikan itu bermulanya memang dari rumah dulu gitu. Jadi harapan saya sih diadakan parenting gitu ya, kepada orang tua gitu ya, itu sangat membantu sekali. Ilmu parenting untuk orang tua ya. Kalau menurut Mbak Rifa gimana? Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Hamimah, karena memang ilmu parenting sebelum menikah ini memang sangat penting sekali ya Mbak. Dari pemerintah sendiri memang sudah mengadakan kegiatan ataupun semacam sekolah parenting ya, ketika kita mau menikah gitu. Di KUA itu sudah ya, sudah ada ya. Tetapi selain itu juga mengenai apa gitu yang harus pemerintah lihat, saya pernah mengikuti sebuah dialognya itu daring yang diadakan oleh Perlindungan Perempuan dan Anak dan juga ya PPA, dan juga itu dihadiri oleh forum anak gitu Mbak, tingkat nasional atau FAN, dan juga forum anak daerah. Setiap daerahnya itu dihadiri oleh berbagai daerah, entah itu perwakilan dari Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan juga Indonesia bagian timur. Nah, di sana dimana dari kesimpulan 3 dialog atau kesimpulan dari 3 perwakilan daerah itu, dialognya itu bahwa isu pernikahan anak usia dini Mbak. Ini memang sangat terasa sekali ya Mbak di daerah saya. Memang pernikahan di usia dini itu masih terjadi seperti itu. Dan Tinggal ini di mana Mbak Rifa? saya di Bogor Mbak. Iya. Karena memang pernikahan usia dini ini harus menjadi sebuah perhatian untuk masyarakat ataupun untuk pemerintah seperti itu. Karena banyak faktor juga ya kenapa orang tua menikahkan anaknya di usia dini itu, terutama itu karena ekonomi. Dan selain ekonomi juga mereka itu berpendapat Mbak bahwa mereka itu menikahkan anaknya di usia dini takut gitu, takut si anak ini gitu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi saja nah gitu. iya itu Padahal itu merampas hak anak ya. nah itu iya. Nih waktu yang tepat untuk kuis nih. Ya. Iya, jadi jadi punya kuis ya. Jadi sebetulnya nih teman-teman ada yang tahu tidak sih ada berapa hak anak yang harus dipenuhi ya. Jadi sebetulnya pemerintah sudah memperhatikan ya, tadi seperti yang diceritakan Mbak Rifa, memberikan hak anak itu untuk anak-anak Indonesia. Nah, sekarang langsung aja kuisnya. Hadiahnya nanti menyusul ya di akhir acara. Coba hadirin yang ada di studio, teman-teman saya di sini, boleh tebak ya. Tapi jangan langsung bicara dulu, angkat tangannya dulu ya. Pertanyaannya gini, saya kasih bantuan deh ya. Ada berapa hak anak Indonesia? Apakah A 10, B 25, atau C 32? Yang Mbak Haiza dari tadi angkat tangan duluan. Berapa? Ada 10 Mbak. 10. Sayangnya tetot, kurang tepat. Oke, boleh di sini Mbak Tati. 25. Sayangnya tetot, bukan. Berarti tadi berapa? 10. Sisanya berapa? 4 ya? Bukan. Pilihan ketiga, ada yang denger nggak tadi? Pilihan ketiganya berapa? 32. Ya, mungkin terdengar mengagetkan ya, tapi memang ada sebanyak itu hak anak. Iya, nih sekalian deh ya saya sampaikan ada 32 hak anak itu apa saja. Nih, buat jadi pengetahuan kita bersama ya. Jadi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ada 32 hak anak. Saya bacakan cepat saja ya. Jadi anak itu berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, bermain, kemudian berrekreasi, berkreasi, beristirahat, memanfaatkan waktu luang, berpartisipasi, bergaul dengan anak sebayanya, menyatakan dan didengar pendapatnya, dibesarkan dan diasuh orang tua kandungnya sendiri, berhubungan dengan orang tuanya bila terpisahkan, dan hak untuk beribadah menurut agamanya.
Kemudian bagian kedua disebutkan juga anak berhak untuk mendapatkan nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan dan pengajaran, informasi sesuai usianya, pelayanan kesehatan, jaminan sosial, kebebasan sesuai hukum, bantuan hukum dan bantuan lain. Nah, ini bagian terakhirnya, anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, pernikahan dini itu juga ya, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya, penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan terakhir 32, sasaran penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Ya, jadi memang ada banyak sekali hak anak yang harus kita penuhi, ada 32 ya. Nah, balik lagi ya, kita ngobrol-ngobrolnya ke Ibu Hamimah dan Mbak Rifa. Jadi, kita di sini posisinya bukan sebagai pemerintah ya, kita orang biasa. Lalu apa ya yang bisa kita lakukan untuk memenuhi ya 1, 2, 3 atau berapa hak anak tadi dari 32 itu? Sebagai guru atau sebagai orang tua juga. Silakan dari siapa dulu? Ya boleh dari saya. Seperti yang tadi disebutkan ya, hak anak yang bisa kita berikan tadi, kita menjadi pendengar setia, itu dulu ya. Kita menjadi pendengar setia. Jadi mulai dari jenjang anak TK mungkin ya, SD, SMP, sebenarnya mereka ingin menyampaikan apa yang ada di hati mereka. Misalnya seperti itu. Jadi kita berikan kesempatan mereka untuk bercerita, dan jadilah kita sebagai pendengar yang baik. Kita menyimak ya cerita mereka, merespon, memberikan apresiasi gitu ya, tidak mencela gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Dan kita juga berusaha memberikan nasihat yang baik, memberikan contoh yang baik seperti itu ya. Jadi itu adalah bagian dari hak anak-anak. Kalau dari Mbak Rifa, bagaimana cara mewujudkan hak anak itu? Baik, mungkin karena saya sebagai guru ya Mbak, kita sebagai guru ketika kita mau mewujudkan hak anak, ya kita juga berarti dalam sebuah proses pembelajaran di kelas gitu, kita harus seperti misalkan ketika anak mau bertanya ataupun berpendapat, kita harus memberikan memberikan kesempatan kepada anak gitu untuk mengungkapkan tadi seperti Bu Hamimah gitu ya, mengungkapkan pendapat ataupun bertanya-nya seperti itu. Dan juga mungkin dengan desain pembelajaran yang kita gunakan gitu ya, entah itu metode maupun media yang akan kita ajarkan kepada anak, kita harus sesuaikan gitu. Dimana karena anak ini kan belajar dan bermain ya, yang namanya anak-anak itu kan tidak hanya bermain saja, tidak hanya belajar saja gitu, jadi harus ada keduanya. Jadi bagaimana ketika misalkan mereka itu belajar tapi mereka masih mendapatkan haknya itu, yaitu dengan bermain juga. Jadi kita sebagai guru harus mengkonsep desain pembelajaran itu. Jadi belajar sambil bermain. Dan salah satu yang bisa kita lakukan untuk itu adalah menggunakan media sastra ya. Iya, sastra itu bisa Mbak. Nah, kalau menurut Mbak Rifa dan Ibu Hamimah, dari siapa dulu ya? Mbak Rifa deh sekalian langsung ya. Sastra anak yang bisa memberikan pendidikan itu bagaimana ya? Bisa mengaplikasikannya dengan cara seperti apa gitu kalau di jenjang SMP gitu. Ya, untuk sastra anak ini kan sangat penting sekali ya Mbak. Dalam sastra anak kita itu bisa mengaplikasikannya dengan melalui seperti ada materi-materi mengenai drama dan sebagainya, itu kan bisa kita aplikasikan Mbak seperti itu. Dan juga mengenai sastra anak ini sangat berpengaruh sekali ya Mbak gitu untuk siswa tersebut gitu, dimana yang namanya sastra ini kan banyak sekali mengandung nilai-nilai pendidikan, terutama dalam sebuah seperti novel gitu kan. Nah ini kan banyak sekali mengandung nilai-nilai pendidikan. Nah, sehingga kita sebagai guru, kita itu harus membimbing anak-anak untuk memilih bacaan mana yang baik seperti itu, karena ini sangat berpengaruh sekali. Iya ya, kalau di jenjang TK gitu juga apakah sudah mulai diajarkan juga sastra anak? Sudah. Jadi kebetulan kalau di sekolah saya kami ada program tahunan, itu ada lomba ya. Jadi panggung bahasa. Nah itu isinya lomba-lomba. Dan di akhir
tahun itu juga ada wisuda, dan wisuda itu juga sebuah ajang untuk anak tampil seperti itu. Nah, di situ kita anak diajarkan membaca puisi, kemudian drama anak gitu ya, dialog, kalau drama pendek ya. Kemudian pidato juga, jadi anak juga kita ajarkan berpidato. Mereka memberikan sambutan, ya, memberikan sambutan kepada orang tua dan teman-teman gitu ya. Kemudian ada pantun juga gitu. Jadi memang itu kami yang susun ya, kami yang buat konsepnya sesuai dengan tema anak. Nah, jadi anak hanya menghafal gitu, menghafal. Jadi kadang-kadang tidak menghafal juga, mereka juga pegang teks, tapi itulah artinya mereka kita ajarkan sastra juga, baca puisi, drama, pantun, pidato, seperti itu tetap diajarkan. Kalau sastra yang dalam bentuk buku itu Kalau bagaimana? di buku biasanya kita menceritakan kepada anak. Jadi ada pelajaran juga, menyimak ya, jadi ada pelajaran di mana anak menyimak cerita kita. Nah, jadi kita berikan, kita tunjukkan, oh buku ini menarik gitu, dan mereka memang benar tertarik dengan gambar-gambar, warna-warna seperti itu kan. Nah, dengan ketertarikan itu mereka jadi pengen tahu isinya apa sih buku itu gitu kan. Nah, di situ kita ceritakan isinya seperti apa. Gitu. Sekalian deh berarti minta rekomendasi dong, kalau buku sastra anak untuk usia anak dini itu apa yang oke? Sama nanti Mbak Rifa kasih rekomendasi untuk sastra remaja ya. Apa ya, kalau saya karena banyak ya, sering banget bacain buku. Iya. Jadi mungkin ini ya, contoh aja ya, yang biasa saya ceritakan ke anak itu tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana mereka, aku bisa mandi sendiri gitu misalnya, atau misalnya aku bersikap jujur gitu ya, gitu. Jadi tema-tema yang memang mengajarkan kemandirian kepada anak. Contoh tadi misalnya aku bisa mandi sendiri. Nah, itu bukan saja mengajarkan kemandirian, tapi adab. Kita mengajarkan adab. Bagaimana adab ketika masuk kamar mandi, bagaimana ketika di kamar mandi, seperti itu. Jadi banyak sisi yang bisa kita ambil dari buku itu. Seperti itu. Kalau di jenjang SMP nih, Ya sebenarnya rekomendasi. ya mengenai buku sastra sendiri ya untuk jenjang SMP ini sangat banyak ya Mbak, terutama yang mengandung tadi yang nilai pendidikan gitu. Tapi saya merekomendasikan itu buku yang berjudul Laskar Pelangi Mbak. Ini merupakan karya Andrea Hirata. Ya, ini merupakan buku pertama ya yang ditulis oleh beliau, di mana buku ini sangat memberikan nilai pendidikan yang sangat banyak sekali gitu Mbak. Pada zamannya buku ini sangat populer sekali gitu, bahkan bestseller. Iya, bestseller ya. Bahkan sempat dibuatkan film juga gitu. Walaupun saya juga sudah beberapa kali gitu untuk membaca ataupun menonton filmnya, ini tidak apa ya namanya, tidak bosan gitu, tetap senang gitu dengan alurnya dan sebagainya. Aduh, seru nih kalau bicara tentang sastra anak. Tapi jangan kita berdua aja yang ngobrol, boleh ya saya libatkan penonton yang hadir di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Untuk Mbak Rifa dan Pak Hamimah. Tadi kan ada kasus anak nikah dini gitu ya. Iya. Itu karena ingin melindungi atau sebenarnya ingin melepas tanggung jawab pada pembinaan anak. Gimana Mbak? Ya, mungkin tadi dari saya ya Pak, mengenai tadi menikah di usia dini. Kalau karena saya tinggal di kampung gitu ya, yang saya lihat itu merupakan apa namanya, kayak melepas sendiri ya Mbak, tanggung jawab gitu. Jadi pertama karena ekonomi gitu, faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi ini kan ketika memang si anak ini sudah mempunyai suami atau sudah berumah tangga gitu ya, jadi sehingga sudah ada yang membiayai seperti itu. Ataupun misalkan selain ekonomi tadi itu ada faktor karena memang orang tuanya itu beranggapan bahwa
takut si anaknya ini melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini juga kan Secara agama melepaskan melepaskan tanggung jawab orang tua juga, sehingga ketika setelah menikah itu kan tanggung jawab orang tua itu akan berpindah kepada suaminya kalau untuk perempuan mungkin seperti itu Pak. Jadi kekhawatiran tersebut itu tidak ada lagi gitu di dalam diri orang tua. Oke, gimana? Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Kalau tidak, saya ada pertanyaan terakhir nih ya buat berdua. Kita udah bicara sastra anak, tapi kita tahu ya bahwa ada banyak anak-anak yang malas gitu untuk membaca. Mereka menganggap ngapain baca, tidak seru gitu, tidak menarik. Nah, sebagai guru nih, apa nih triknya supaya anak-anak mau gitu untuk membaca buku anak? Kalau saya, karena memang anak-anak usia PAUD tadi ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi bagaimana kita membuat si anak tuh tertarik dengan buku gitu dulu, tertarik dengan buku. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, kita biasakan sering membacakan buku kepada anak. Itu bagi mereka yang belum bisa membaca. Nah, bagi anak yang sudah bisa membaca, nah kita bisa tunjukkan buku-buku yang menarik buat mereka. Nah, buku-buku anak kita kan memang menarik ya, memang sudah didesain gitu ya, dengan gambar-gambar yang menarik, warna-warna yang menarik. Nah, dengan gambar dan warna yang menarik itu diharapkan anak jadi tertarik, mau tahu isinya apa gitu. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi kita biasakan mendengarkan memberikan cerita kepada anak, dan kita biasakan juga mereka untuk membuka-buka buku. Walaupun mereka belum bisa baca, paling tidak mereka sudah ada rasa ingin tahu apa sih si buku ini, seperti itu, dengan gambar-gambar menarik. Beri contoh ya. Kalau di SMP nih gimana? Biasanya anak SMP nih udah mulai lebih susah baca ya. Iya, biasanya kayak gitu ya Mbak. Pertama sih untuk meningkatkan gitu ya. Saya itu biasanya sebelum pembelajaran dimulai, biasanya ada waktu sekitar 20 atau sampai 15 menit gitu untuk mereka membaca terlebih dahulu. Setelah itu mereka tuh harus bawa gitu buku bacaan, entah itu novel, dongeng dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga kita juga harus melihat gitu Mbak, perkembangan anak sendiri bagaimana, dan juga minat anak itu apa gitu, sehingga nanti mereka membaca buku sastranya yang seperti apa. Seperti itu kan bisa membuat atau menambah minat anak terhadap membaca seperti itu. Jadi lebih tertarik ya karena suka dengan topik-topiknya. Nah, ya. iya seperti itu. Selain itu juga ya Mbak, ketika memang dalam proses pembelajaran gitu, ketika memang siswa itu bercerita gitu, tidak hanya bercerita membaca saja atau bercerita dengan biasa aja gitu, tapi harus dengan ekspresi gitu, dengan gerak-gerak gitu kan, itu lebih dapat gitu ceritanya. Berarti sebetulnya sama ya, kita sebagai guru, sebagai orang tua, kita tuh yang pertama harus memberi contoh ya kepada mereka bahwa kita menstimulus anak ya. Benar, kita memberikan stimulus, kita mencontohkan bahwa membaca itu seru gitu ya. Jadi mereka juga suka gitu ya sama sastra anak. Aduh ini sebetulnya seru banget, tapi sayang sekali waktunya sudah habis. Nanti semoga kita bisa punya waktu untuk ngobrol-ngobrol lagi ya. Tapi saya berharap dari pendengar semuanya kita bisa dapatkan pengetahuan bahwa pendidikan itu sangat penting karena memang itu hak anak ya. Tapi selain pendidikan dan pengajaran, kita juga jangan lupa bahwa hak anak adalah bermain ya. Dan juga mereka harus diberikan waktu luang, dan salah satu caranya adalah dengan membaca buku. Itu kan adalah satu cara yang menyenangkan untuk anak mengisi waktu luangnya. Oke, semoga kita bisa ketemu lagi kapan-kapan. Terima kasih Bu Hamimah dan juga Mbak Rita sudah hadir di podcast ini. Teman-teman pendengar juga terima kasih. Kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya di podcast Ceritanya Pendek Artinya Panjang. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.